punya perasaan yang bersalah, terlalu takut, berarti yang kamu manage adalah perasaan itu. Tapi kamu juga harus bertanya, kalau kamu tidak melakukan ini, kehidupan kamu misalnya justru financially lebih terancam gitu, akan ada another guilty feeling lagi kan gitu. Oke, welcome back to Jadi Mikir Podcast dengan saya Ajeng Asmarandani, masih bersama dengan Mbak Alia. Hai again. Oke, Mbak Alia Natasha ini adalah Certified Financial Planner, founder dari DNA Finance, dan juga penulis buku Money Bestie. Nah, kali ini kita mungkin mau ngebahas tentang Working Mom Survival Guide. Oh, Ya. oke. Masih terkait dengan finansial, tapi specifically untuk working mom ya, karena Mbak Al ini juga adalah working mom tentunya ya. Ya. Oke. Yang pertama nih Mbak Al, yang sering dialami oleh banyak working mom di luar sana, merasa bersalah. Karena meninggalkan anak gitu kan, tapi mau nggak mau harus kerja. Nah, biasanya pada saat kita punya perasaan bersalah kayak gitu, tapi kita tahu kita harus cari uang, dan itu adalah sesuatu yang udah kita diskusikan bersama dengan pasangan gitu. Gimana sih caranya kita berdamai dengan keresahan itu gitu, bahwa sebagai seorang ibu kita juga pengen menghabiskan waktu sama anak-anak gitu. Ya. Jujur ya, mengatasi guilty feelings jadi working mom itu adalah mengelola perasaan dan caranya. Karena aku meyakinkan diriku ini adalah salah satu cara aku bisa menjamin kehidupan buat aku dan juga anak-anakku. Yang kedua, caranya adalah setiap aku bekerja, aku niatkan kalau pekerjaan ini memang untuk mereka. And the biggest reason kenapa aku masih bekerja gitu sekarang, ya karena aku memang menginginkan kehidupan yang baik buat aku dan juga buat anak-anakku. Aku bilang di podcast sebelumnya juga, kalau kamu punya perasaan yang bersalah, terlalu takut, berarti yang kamu manage adalah perasaan itu. Tapi kamu juga harus bertanya, kalau kamu tidak melakukan ini, kehidupan kamu misalnya justru financially lebih terancam gitu, akan ada another guilty feeling lagi kan gitu. Iya. Jadi untuk mengovercome perasaan guilty karena harus jauh dari anak saat bekerja itu, ya balik lagi kita tujuannya apa gitu ya Mbak? Ya, convince yourself kalau ini adalah cara yang terbaik kok gitu untuk saat ini gitu. Terus Mbak, kalau misalnya kan kita sebagai ibu bekerja, pastinya kan kita juga harus mendelegasikan tugas rumah ya. Ya, Apakah ke encus, apakah ke ART, adalah seseorang yang harus membantu kita gitu Ya. kan. Atau daycare. Nah, tentunya kan itu ada biayanya juga ya Mbak ya. betul. Gimana sih caranya menghitung anggaran untuk si support system ini, apakah encus, ART atau daycare, yang bisa memastikan bahwa keuangan rumah tangga tuh nggak boncos? Kalau dari hitungan personal aku memang maksimal 20%. Ya, untuk keluarga misalnya dengan kemampuan 30 juta ke bawah. Karena kalau lebih dari itu, kan beda ya antara aku ngitung kayak 30 juta, 20%-nya itu kan berarti 6 juta. Tapi kalau udah ngomongin 100 juta gitu, 20%-nya kan tuh 20 juta, ya kan beda gitu. Tapi memang tidak selalu harus dihabiskan, itu hanya sebagai boundaries aja, maksimum di 20%. Karena ketika aku berbicara, oke, Mbak, kok income-nya masih 10 juta nih gitu, berarti kan 2 juta. Dan diingat gitu, kita kerja kan niatnya baik ya untuk keluarga kita, dan sebenarnya dengan mendelegasikan ini ke support system yang lain, kita juga membukakan rezeki buat mereka juga gitu. Jadi panduannya ada 20% sampai Maksimal. maksimum 20% sampai di ambang 30 juta income-nya. Kalau lebih daripada itu bisa disesuaikan, tapi Betul. maksimal 20%. Ya. Oke. Kalau penasaran aja, apakah kita memandang biaya tersebut untuk support sistemnya kita seperti si encus atau ART itu sebagai expense yang konsumtif atau produktif ya? Aku sih selalu melihatnya produktif. Karena ini sama halnya dengan kita meng-hire seseorang, we buying that, kita membeli waktunya mereka sebagai replacement dari waktunya kita. Dan biasanya kalau berkenaan dengan anak balita,
di bawah 5 tahun memang kita membutuhkan pendamping, dan itu no debat lah gitu. Tapi ketika anak itu beranjak dewasa, kebutuhan itu mungkin bisa aja jadi hilang. Nggak selamanya akan ada selalu cost seperti itu. Karena itu juga bisa nge-unlock ya, itu kayak modalin dulu ada support system, tapi itu bisa nge-unlock income tambahan ya Mbak ya? Betul Bu, buat mereka ya gitu. Dan buat kita kan sebenarnya secapek-capeknya misalnya dengan kita punya ART nih, secapek-capeknya kita pulang bekerja, paling nggak sebagian dari pekerjaan rumah itu juga sudah dibantu oleh ART tersebut gitu. Kalau misalnya Mbak, jadi kan kita sebagai istri nih gitu kan, bekerja, terus menghasilkan uang, terus kita juga udah take care of the support system untuk ngurusin anak dan segala macam. Gimana caranya kalau kedua pasangan ini sama-sama bekerja, tapi untuk kayak mengatasi siapa yang harusnya take care apa gitu, itu ada formula pembagian tertentu nggak sih Mbak? Nggak ada sih jujur Jang, jujur itu balik lagi nih tergantung siapa yang lebih sibuk dan siapa yang lebih punya waktu. Balik lagi ke compromise-nya itu. Sekarang ini ya di kehidupan modern aku tuh udah nggak bisa melihat tentang gender. Laki-laki harus mengerjakan ini, perempuan harus mengerjakan itu, tapi dibagi kejelasan aja. Seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, kalau memang perempuannya punya karir jauh lebih gitu, bagaimana jika memang suaminya lebih punya banyak roles dan responsibilities di dalam rumah tangga. And it's okay. Kan yang menjalankan rumah tangga itu kalian, yang menikmati juga kalian, yang kompromi itu kalian. So stop focusing dengan kehidupan orang lain. Jadi aku tidak bisa bilang kayak aku ngerjain ini ya, aku ngerjain itu ya gitu. Ketika aku masih ingat ketika aku capek gitu, yang akan bangun tengah malam gantiin anakku dulu pampers apa segala macam tuh suamiku. That's how it should be. Peranan suami istri itu harusnya saling melengkapi dan saling mengurangi beban satu sama lain. Jadi nggak bisa juga kita bilang kan lu ini dong, lo yang ngurusin rumah tangga. Kecuali kamu single mom. That's another story lagi ya gitu. Karena aku juga mendapati sekarang cukup banyak single mom yang memang harus berjuang. Kalau memang financially belum cukup, biasanya memang mereka menyerahkan kepada orang tua atau ke saudara titipan anak tersebut. Dan mungkin kita tidak mendapatkan lingkungan yang terbaik. Mungkin kita tidak bisa memberikan yang terbaik, tapi stop guilty feeling karena itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kamu harus bilang, okay, this is the problem, tapi masalah ini harus kelar dalam 2 atau 3 tahun lagi, income aku udah bisa segini gitu. Balik lagi ke yang tadi pernikahan, kalau misalnya dua-duanya bekerja, terus yang take care of kayak support system, ART, encus segala macam, sebenarnya mesti diobrolin juga ya. Iya, nggak bisa ceweknya ngomong kan gue udah kerja lu dong, urusin gitu. Ya, sesimpel gini deh, kalau mau di zaman sekarang ini ya, bahkan kadang kayak ada apa aja sih kerjaan di rumah yang bisa didelegasikan. Even misalnya aku coba pakai ChatGPT gitu. Ya udah habis itu bagi aja, kamu mau nggak ngerjain ini, kamu mau nggak ngerjain yang itu. Misalnya kalau lagi libur lebaran nih gitu, aku pasti in charge di dapur. Suamiku akan in charge kayak ngepel, nyapu atau apa gitu. It's a simple itu aja gitu. Who can do things better gitu. Oke, berarti ya nggak ada formula khusus lah ya. Nggak ada. Semuanya mesti diobrolin. Ya. Oke, nah kalau misalnya nih kita sebagai working mom, kan kerjaan di kantor banyak, terus ngurusin anak juga setelah pulang ke rumah. Kira-kira instrumen investasi apa yang tidak menyita terlalu banyak waktu gitu kan, yang kita bisa mulai? Aku akan mulai dari satu yang aku tahu selalu. Dan aku selalu misalnya dulu nih ya, yang memudahkan aku itu adalah aku kan karena kerja di bank, aku sangat ngerti lah gitu. Jadi yang pertama aku lakukan dulu tuh aku selalu auto debit tabungan ke dana darurat, abis itu auto debit ke reksadana. Karena reksadana sendiri kan ada yang paling aman, ada yang juga beresiko. Karena aku ngerasa dulu ketika aku kerja kantoran, udah capek banget, nggak mungkin nih aku make a really good decision anytime aku punya uang, anytime aku punya gaji gitu. Ya udah, let's create a better system aja gitu. Setiap bulan aku bisa sisihin berapa, di set.
langsung masuk ke produk yang seperti apa. That's it. Mendingan kita reksadana duluan atau udah mulai nabung emas duluan atau gimana tuh kalau? Kalau dulu memang belum ada tabungan emas karena itu tahun 2015-an. Kalau sekarang kan ada. Mungkin itu beberapa hal yang akan aku bagi. Satu, sisihin buat dana darurat, bisa di reksadana pasar uang. Yang kedua, masuk ke tabungan emas. Dan yang ketiga, mungkin sebagian aku akan tetap mencari produk yang bisa growing lah gitu. Memang sedikit high risk gitu. Tapi you need to know what you are buying. Apakah jumlahnya itu mendingan kayak fix Tiap amount? bulan ya, karena dulu aku gajian ya gitu pas jadi karyawan, karena bulanannya fix, jadi aku bisa dengan mudah set up auto debitnya fix. Oke, berarti kalau fix itu apa judulnya Mbak? Dollar cost averaging. Ya. Oke. Dan ketika bertahun-tahun aku melakukan itu, dan ketika aku mau resign, wah ternyata banyak nih. Wow. Karena yang hal kayak gitu loh, yang tadinya kamu set secara otomatis, tidak kamu sadarin udah ada berapa ya gitu. Karena ketika itu memang aku belum ada kebutuhan apa-apa, dan justru setelah aku resign itu menjadi salah satu tabungan yang bisa mencukupi aku waktu aku resign. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu dollar cost averaging itu apa sih Mbak definisinya? Dollar cost averaging itu menyisihkan budget setiap bulan dalam nominal yang sama dan diinvestasikan ke dalam porsi investasi yang sama biasanya. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang working mom terus nggak ada waktu buat mikirin investment, Ya. nggak usah berusaha untuk timing the market, kapan Nggak harus usah. beli, kapan harus enggak, kapan harus jual, Ya. ditabungin aja gitu ya. Ya, dan aku yakin pasti di rekening kalian di bank masing-masing tuh udah ada kok fitur auto debit itu. Kalau yang sehat Mbak, kira-kira kita harus nyisihin berapa sih? Katakan untuk orang yang penghasilannya sampai 30 juta deh. Ya. Kita harus nyisihin berapa gitu amannya? Amannya sih sebanyak-banyak. Kalau bisa semuanya. Ya. Tapi kan balik lagi ya, ada kebutuhan, ada keinginan juga. Tapi kalau bisa tuh yang sehat tuh di 20%. Karena itu part dari tabungan kamu untuk dana darurat dan sebagian untuk tabungan masa depan kamu. Oke, jadi yang si 20% ini sudah termasuk di dalamnya dana darurat juga? Betul, tabungan dana darurat. Oke. Kalau belum punya ya, tapi kalau udah misalnya aku udah punya nih dana darurat, ya udah kita bisa masukin another level of instrument gitu. Oke. Misalnya yang lebih high risk, yang growing the money. Karena gini, aku mau ngingetin kalau investasi itu tujuannya ada dua. Yang pertama, growing the money. Kita cari nih produk-produk yang memberikan cuan. Mungkin salah satunya bisa reksadana saham ataupun saham. Yang kedua, investasi itu tujuannya menjaga nilai. Gimana ceritanya aset yang kita punya, daya belinya ini tidak menurun. Dan itu bekerja untuk instrumen seperti emas dan falas. Gitu. Oke. Jadi jangan semuanya gitu, oh ya aku punya nih 20% terus semuanya masuk ke saham gitu misalnya. Nanti kalau pasarnya lagi down gitu, kamunya pasti stres, gila-gilaan. Seperti sekarang ya, kita semua menangis ya. Ya. Oke. Kalau misalnya tentang ini Mbak, salah satu yang sering dibahas juga tentang sekolah. Ya kan, inflasi pendidikan kan luar biasa ya. Iya. Seperti tidak mengenal inflasi apapun di luar sana ya. Apakah gaji naik atau tidak, tiba-tiba ya naik aja gitu inflasi pendidikan gitu sekolah anak. Kapan sih sebenarnya waktu yang paling lambat ya? Selambat-lambatnya seorang ibu itu harus menabung untuk pendidikan itu mulai dari kapan? Apakah bayinya belum ada kita udah nabung dulu, atau kayak paling lambat tuh kapan sih Mbak? Sebaiknya memang dari bayinya masih dikandung. Bahkan kalau misalnya nih gitu punya angpau yang cukup dari kado pernikahan, sebagian tuh udah disisihkan. Karena inflasi pendidikan di Indonesia itu rata-rata 3 kali lipat dari inflasi tahunan. Wow. Jadi sekitar 9 ya, sampai 12% per tahun. Khususnya untuk kaum middle income class yang rata-rata preferensi sekolahnya adalah sekolah swasta. Jadi memang sekolah swasta di Indonesia ini sangat mahal. Nah, persiapannya
Kadang susahnya gini ya, in this economy nggak semuanya punya budget yang sama, tapi semuanya bercita-cita ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Jadi mulainya dari mana? Mulainya dari mensisihkan yang kamu bisa. Tapi ingat, nggak semuanya itu harus dihabiskan di masa kecil mereka. Kita punya kurang lebih 12-14 tahun waktu harus membayar biaya pendidikan anak kita. Nah, resep simpelnya jangan semuanya dihabiskan di depan. Memang masa tumbuh kembang itu sangat penting, tapi apa yang diajarkan ketika masa tumbuh kembang itu bisa diajarkan juga oleh orang tuanya. Sebatas membaca, mengajak bermain, motorik dan sensorik. Tapi akan sangat berbeda ketika dia mulai, misalnya remaja yang butuh untuk membangun portofolionya mereka untuk masuk misalnya ke SMA dan university unggulan. Jadi bukan cuma tentang the total amount, tapi juga distribusi setiap stage-nya ya? Ya, karena idealnya seiring anak kita bertumbuh, income dan karir kita juga naik. Jadi makanya aku bilang there's always a room for improvement, room buat ngejar gitu, dibandingkan kalau tiba-tiba kamu ngos-ngosan nih di tengah jalan gitu. Terus kamu harus downgrade sekolah anak kamu gitu. Karena downgrade lebih susah daripada upgrade. Iya. Anaknya udah kebiasaan lifestyle tertentu, network tertentu, tiba-tiba dicopot, bingung juga ya. Sebisa mungkin lebih awal, tapi kalau misalnya anaknya udah ada duluan dan selama ini nggak pernah ada perencanaan pendidikan, kayak kita mulai dari mana ya, Mbak Al? Jadi kita harus ngebedain juga nih, kalau budget pendidikan itu ada yang annual, ada yang bulanan. Kalau bulanan itu memang biasanya mengambil cash flow dari gaji atau income kita bulanan seperti SPP. Tapi ada nih yang namanya tahunan seperti biaya baju, biaya buku, ataupun biaya bangunan atau ya biaya masuk yang jumlahnya tuh lumayan. Jadi itu aja kita different game tuh untuk menyiapkannya. Baru kalau kita bayarnya terlalu mahal di depan, gimana caranya kita bisa nabung untuk persiapan misalnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Makanya aku bilang jangan kasih lebih di awal. Dan rata-rata yang aku tahu nih, kalau keluarga di Jakarta ya, middle income class 2 anak, rata-rata biaya sekolahnya itu bisa 30-40% dari total income. Wow. 2 anak ya, dan kita tidak berbicara cuma tentang SPP atau biaya sekolahnya, tapi biaya lesnya, biaya transportnya, ekskulnya, biaya pergaulannya gitu kan. Itu semua ada cost-nya. Terus gimana sebagai orang tua nih Mbak ya, bagaimana kita menanamkan the value of money ke anak-anak supaya tahu kayak duit itu nggak tumbuh di pohon gitu ya. Kita kedua orang tua ini bekerja keras untuk Anda gitu. Bagaimana cara menanamkan kesadaran tersebut? Yang pertama, aku tuh selalu ngajarin ada budget. Dan yang kedua, anakku yang paling besar nih lumayan ya, 11 tahun. Dan selama 11 tahun, dia juga menyaksikan dan menikmati lah gitu. Hidup itu ada naik turunnya. Sesimpel gitu. Setiap liburan aku kasih different activities lah. Dan sebelum aku ngajarin tentang uang, aku mengajari dia cara beradaptasi. Kayak misalnya, kalau lagi ada uang rezeki nih, kita bisa nginep di hotel yang lumayan bagus gitu. Tapi di satu sisi, aku juga ngajarin misalnya naik angkot, naik kereta KRL gitu. Untuk menurut aku karena jiwa adaptasi itu jauh lebih penting daripada cuma mengajarkan teori-teori keuangan. Karena in my own experience, yang susah itu adalah mengelola emosi dan perasaan dibandingkan mengelola formula. Jadi yang pertama tuh justru kayak anak ini harus bisa adaptif dengan segala situasi ya Mbak ya? Ya, karena ya aku mengakui gitu, ada masa dia dapetin enak, ada masa tiba-tiba krisis COVID yang kita juga kebingungan gitu. Dia ternyata bisa terima-terima aja kok gitu. Kalau lagi dapet liburan yang nyaman, it's a bonus. Tapi kalau kamu lagi harus berhadapan dengan situasi menghemat, mengirit gitu, she can really understand about it. Oke. Kalau misalnya diskusi tentang budgeting nih Mbak, kayak how do you approach
budgeting discussion dengan anak-anak? Karena anakku yang kecil masih kecil, jadi belum aku bisa ajak. Cuma jujur ada kelemahan aku sebagai orang tua terkait budget jajan. Jadi 2 tahun yang lalu anakku itu dibully terkait lunchbox. Oh, kenapa tuh Mbak? Ya adalah. Tapi situasinya sekarang kalau sebenarnya aku udah ngasih nih weekly budget. Tapi setiap misalnya weekly budgetnya habis, aku tuh jadi ngasih ekstra. Dan susah buat aku menghentikan. Kenapa? Karena anakku jadi punya trauma untuk makan lunchbox-nya dia. Jadi dia memilih untuk jajan di tempat. Makanya aku bilang, nggak semua teori atau anything tentang financial, aku sebagai financial consultant tuh juga bisa aku lakukan. Terutama untuk budgeting weekly ini, kadang juga aku masih lemah. Aku tidak ingin anakku masih mengingat trauma-trauma bulinya itu. Jadi ya udah, kamu lagi mau makan apa? Yuk, mama tambahin gitu. Benar-benar. Jadi ada ini juga ya, ada faktor-faktor yang kita nggak bisa antisipasi gitu. Ya, aku mencoba, tapi kayak jujur untuk budgeting jajan ini, aku masih ngasih fleksibilitas itu. Kalau kita mau ngajarin kemandirian finansial untuk anak, selain tentunya having the discussion untuk masalah budgeting, apalagi sih Mbak yang kita bisa? Aku ngajarin risk sama reward. Cuma di saat ini aku lebih fokus ke reward. Adalah kalau kamu berusaha lebih, I will give you an extra money, extra hadiah, extra anything. Dan aku sering mengajari anak aku tuh untuk ikut kompetisi. Menurut aku penting untuk kamu tahu your position dan kamu harus bisa menerima kekalahan. Jadi banyak orang merasa berhak. Kenapa? Karena dikasih terus. Dan ketika dunia tidak memberi kepada mereka, mereka menolak padahal gue seharusnya berhak. Nah, anak-anakku itu setahun 3-4 kali aku ikutin lomba. Sometimes they win, sometimes enggak gitu kan. Tapi di situ mereka jadi belajar kalau ada orang yang lebih hebat dari aku harus berusaha lebih. That reward moment itu akan memecut mereka untuk berusaha lebih dan mengakui bahwa mereka memang masih kalah. Bener juga ya, kalau misalnya anak sering kita ikutin kompetisi, dia juga akan tahu bahwa banyak kok orang yang lebih berhak untuk menang gitu. Betul. Kan. Dan bahwa dunia itu ya itu wajar gitu ya. Wajar. Dan kompetisinya bukan kompetisi dalam sekolah ya gitu. Misalnya kompetisinya se-Jakarta atau nasional gitu. So they know dunia tuh gede banget, dunia tuh banyak anak-anak hebat. Bukan kamu yang paling hebat, bukan kamu anak emasnya. You just need to do more gitu. Iya, dan itu juga mengantarkan mereka ke wider exposure ya. Yeah. Dan di situ juga mungkin anak-anak bisa memahami kerja keras ya Mbak ya. Betul. Iya, benar juga sih. Kompetisi ya, ikuti kompetisi. Nah kalau misalnya bagaimana tentang working mom yang dia udah punya kepengenan nih, pengen lebih banyak waktu buat anaknya gitu kan. Dia pengen banget career break atau mungkin resign dulu gitu ya, agar bisa membersamai tumbuh kembang anaknya lah gitu. Okay. Tapi kondisi keuangannya dia belum siap. Ya jangan gitu. Fix udah nomor 1 jangan. Langkah apa yang misalnya dia punya cita-cita, aku suatu hari ingin career break supaya aku bisa bersama anakku. Langkah apa duluan yang harus dia lakukan? Yang pertama, financial planning. Kamu sekarang kondisi finansialnya ada di mana dan kapan bisa memungkinkan kamu untuk resign. Yang kedua, kalau resign itu sudah possible dan bisa dilakukan, punya resign plan. Karena banyak orang yang tiba-tiba resign atau misalnya berhenti kerja, tidak punya schedule atau anything gitu. Mereka lebih mengutuk, kok gue gak punya kerjaan ya? Padahal seharusnya mereka menganggap it's a blessing loh, it's a privilege untuk kamu bisa tidak bekerja. Nah makanya segala sesuatu itu harus ada goalsnya. Goals apa yang pengen kamu capai selama your resign ini gitu. Tapi ada yang menganggap resign for forever, ada yang menganggap resign untuk career break. Kalau resign untuk career break berarti kamu juga harus punya pasang deadline-nya.
Karena it's not gonna be easy setelah kamu career break untuk get back to your previous career gitu. Mesti diperhitungkan juga berapa lama career break-nya, terus going back to workplace berapa lama. Ya. Tapi paling nggak kalau kamu mau resign dengan tenang, paling tidak kamu harus punya 1 tahun income. 1 tahun income. Bukan biaya hidup ya, income. Oke, jadi kalau misalnya kita bulanan gajinya 20 kali 12? Sebaiknya. Tapi kalau enggak, sebenarnya bisa dimulai dari 6 bulan. Jadi kalau secara habit, manusia itu bisa memiliki habit dan menerima kehidupan baru setelah 90 days. Same like career, ada 90 days development plan. So you just make 90 days of your new life setelah resign. Biar nggak kaget juga ya. Biar nggak kaget, tapi lakukan juga penyesuaian budget. Banyak ibu-ibu mungkin yang merasa, oh ya habis resign aku mau ini itu gitu. Justru sebenarnya ketika kamu resign, kamu harus membagi budget hidup yang bisa kamu lakukan untuk tetap kamu stay resign. Ya, oke. Kan belum tentu nih pas budgetnya habis terus tiba-tiba langsung ada kerjaan. Iya, benar. Oke, jadi ya sama seperti any kind of financial decision lainnya ya. Kalaupun kita sebagai seorang ibu mau career break atau mau resign, ya diperhitungkan dulu sekarang kita ada di mana, cukup nggak uangnya. Betul. Sebaik-baiknya kita punya tabungan 1 tahun income. Ya 6 bulan masih oke. Ya 6 bulan sampai 1 tahun income untuk jaga-jaga aja gitu ya. Betul. Nah, closing nih Mbak. Ya. Pesan dari Mbak Aliah Natasha untuk para working mom yang mungkin capek gitu ya, burnout, lelah mental, berjuang untuk menyeimbangkan karirnya dan keluarganya. Kira-kira apa Mbak pesannya? Be proud of who you are dan lihatlah 3 tahun ke belakang. Aku harap kehidupan kamu yang sekarang jauh lebih baik karena kamu tetap menjadi working mom. Nice. Yeay, terima kasih banyak Mbak. Sudah meluangkan waktu dan sharing bersama kita semua. Baiklah kalau gitu, Jadi Mikir Podcast episode kali ini segitu dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.